Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Bagaimana kabar kalian? Saya harapkan kalian tetap sehat dan dahsyat luar biasa ya teman-teman. Bagaimana kondisi market hari ini? Luar biasa ya. Saya tahu karena tadi memantau ya secara tidak langsung, kebetulan hari ini saya betul-betul sibuk sekali ya, banyak kegiatan. Jadi hanya sekilas-sekilas tadi saya pantau teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya di website CoinMarketCap ini teman-teman, coba ya, seperti yang saya sudah sering ajarkan, the big three, lihat nih, ini memang ngedam parah, min 4,1 Bitcoinnya, Ethereumnya min 4,98, Binance-nya juga tersungkur 5,32%, ini minus semua kalau merah teman-teman. Sampai nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sudah pasti bisa dipastikan ya, udah betul-betul udah bisa dipastikan bahwa kalau 10 ini merah semuanya karena mereka pemimpin market cap sekitar 70-75%, pasti ya, pasti dia merah secara total alias bearish. Ini kan teman-teman, betul ya? Jadi ini udah turun banyak loh teman-teman. Ini tinggal 30.673,13 triliun market cap-nya ya teman-teman. Kalau di saham ini setara dengan market cap, ada namanya indeks harga saham gabungan kalau di saham. Kalau di sini nggak ada ya, nggak ada indeks harga kripto gabungan. Ya, dia cuma ngomong the global crypto market cap is ya 30.673,13 triliun alias turun 3,86% dibanding sehari sebelumnya, berarti dibanding kemarin ya teman-teman. Nah, teman-teman, saya cuma mau mengingatkan kembali ya teman-teman bahwa sebagaimana yang saya sudah bilang yang lalu, ini tapering off ini Jerome Powell itu kan, dia kan baru bilang kalau nggak salah Desember ini baru mau mulai teman-teman. Dan beliau sudah bilang bahwa The Fed itu akan terus mengurangi belanja atau beli surat utang negara atau obligasi pemerintah Amerika terus sampai mendekati nol. Nah, saya sudah mewanti-wanti waktu itu, kalau nggak salah minggu lalu ya. Nanti silakan cari sendiri ya teman-teman. Itu saya sudah buat atau saya coba bantu ya. Coba saya bantu ini di YouTube. Nah, Anda bisa cari ya nama channel saya Pahlawan Kripto. Seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini dia, Anda klik begini, kemudian tunggu ya, kita tunggu ya teman-teman ya. Kita klik di sini. Wah, ini sambil menunggu ya teman-teman. Jadi saya waktu itu sudah menjelaskan bahwa dampak paling parah daripada tapering off itu teman-teman, ketika mereka tanda kutip memaksa turun inflasi, akhirnya dolar itu jadi naik. Ya, dolar itu jadi naik. Nah, teman-teman lihat ya, seperti apa yang saya bilang. Pada waktu beberapa minggu yang lalu, waktu saya melakukan review-review, ini USD, ini kan mata uang USD, US dollar dalam jaringan Tether, ya. Ini coba lihat 14.400, ini makin naik loh sebetulnya, walaupun dia Anda lihat merah begini. Sebetulnya ini waktu saya lakukan review-review di bulan lalu, ini baru 14.200 loh, lihat nih. Pelan-pelan udah mulai naik loh. Hati-hati loh teman-teman. Ya, USDC biasanya itu nggak jauh beda-beda, USDT, USDC, BUSD itu nggak akan jauh beda-beda. 14.000, lihat ya udah 14.400. Syukur-syukur kalau dia nggak tembus 18.000 loh teman-teman. Ya, jadi saya hanya bisa memberitahu dan selalu mewarning, hati-hati ya, jangan gegabah untuk membeli. Karena begini, Anda sekarang contohnya udah pede banget nih mau beli Binance ya, BNB 7.300.000.
Nah, taunya besok longsor lagi, longsor lagi, longsor lagi. Tapering off makin dilakukan, longsor lagi. Anda tahu nggak, ini waktu beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, ini sempat tembus 4,8 juta kalau nggak salah. Jadi kalau Anda dengan gegabah beli sekarang 7,3 juta, taunya nanti longsor sampai katakan 4,5 kan, ya sangkut di pucuk tentunya, bukan? Nanti nangis lagi, jadi puder lagi di mana-mana. Jadi saya menekankan hati-hati. Manage ya peluru saudara, amunisi saudara. Kalau mau belanja itu hati-hati, pikir masak-masak ya. Saya sendiri udah bilang, saya mau beli Shiba Inu. Ya, saya kemarin udah beli sedikit sekali, 0,45 Shiba Inu. Tapi saya lihat kondisi begini, itu saya baru belanja 30.000 perak. Saya kalau mau jujur aja, 30.000 perak saja baru saya beli. Ya, peluru pertama. Nah, saya lagi pasang perangkap di 0,4, kemudian 0,35, 0,3, 0,25 terus sampai ya kalau memang dia bisa kasih 0,1, why not? Memang Shiba Inu bagus kok. Saya kan udah review ya, teman-teman. Begitu. Nah, jadi teman-teman, saya mau kasih tahu ini menurut pendapat saya ini masih akan terus turun karena tapering off ini dahsyat loh, teman-teman. Bukan perkara uang 1-2 miliar, 10-20 miliar, bukan. Mereka kalau tapering off itu ratusan triliun rupiah kalau dikonversi ke rupiah atau ribuan triliun loh. Jadi hati-hati loh ya. Hati-hati. Saya pokoknya udah bilang dari awal ya, dari beberapa waktu yang lalu udah bolak-balik bilang hati-hati, teman-teman ya. Nah, ini Anda bisa lihat di sini dari video. Nah, ini punya saya ya, teman-teman, pahlawan kripto. Nah, ini waktu itu saya udah ngomong, nah ini nih ya. Saya sudah bilang nih. Nah, ini judulnya siap-siap ya, ini dia. Siap-siap semuanya akan ada dampak tapering off terhadap crypto market seluruh dunia. Saya udah ngomong tanggal 16 yang lalu. Itu hari apa itu ya? Sekitar hari Kamis minggu lalu. Saya udah ngomong loh ya. Jadi saya berusaha menjelaskan pakai bahasa yang gamblang sekali. Nggak saya bikin bahasa-bahasa ekonomi yang sulit-sulit. Supaya Anda semua mudah mencerna, mudah mengerti, dan langsung nangkep gitu. Jadi nggak pusing-pusing ya. Pokoknya saya menghimbau hati-hati. Oke, hari ini terjadi market crash seperti ini, bisa dibilang ini crash lah ya, walaupun belum terlalu cukup dalam gitu. Sekarang kita mau cari tahu apa sih penyebabnya ya. Ini coba kita ke Twitter dulu ya, ke Bitcoin News. Ini salah satu Twitter yang cukup terpercaya lah ya. Ini dia. Ini sudah centang biru ya, verified, dan followernya juga udah jutaan ya teman-teman. Nah di sini teman-teman, ini ada beberapa berita penting yang kita bisa cermatin loh, teman-teman ya. Nih, ya ini ada berita lagi. Tadi saya melihat ada penjualan ya, penjualan besar-besaran dari daerah Asia ya. Daerah Asia itu menjual kripto besar-besaran, terutama dari Cina loh, teman-teman ya. Nah, ini crypto FOMO will be huge investment driver regulatory clarity expected in 2022, says BlockFi executive ya. Ada berita positif dan ada berita negatif, teman-teman. Saya tadi sempat menemukan berita negatif ya. Sebentar ya, coba saya cari dulu ya, teman-teman. Bank of Russia share Nebula. Oke, ini sebentar, saya cari di Google coba, teman-teman. Coba kita cari di Google. Di sini hot news crypto today, seperti itu ya. Itu Asia loh, teman-teman. Tapi ada berita bagus. Ini berita bagus. Ini crypto FOMO, fear of missing out ya, will drive investments in 2022. Jadi di satu sisi ada berita negatif ya. Anda bisa cari nanti ya, teman-teman, crypto news. Ini di sini kalau nggak salah ya. Sebentar ya, saya lihat dulu crypto news. Crypto news mungkin ini tadi ya. Nah, ini dia betul ya. ASEAN, ini baru berita 1 jam lalu loh, teman-teman. ASEAN sellers weighing on Bitcoin price but possibly not for much longer ya. Jadi maksudnya begini. Para pedagang dari Asia, dari jajaran Asia, teman-teman, itu menjual besar-besaran ya. Terutama kripto yang membuat harga Bitcoin itu betul-betul tertekan. Tapi ya mudah-mudahan katanya nggak berlangsung lama. Ya kira-kira begitu. Nah, Crypto News nanti Anda bisa buka-buka ya di cryptonews.com, teman-teman. Cari-cari beritanya. Jadi Anda tahu nggak kenapa Asia itu begitu menekan ya, begitu menekan harganya ke dunia crypto market? Kan saya udah ingatin pada waktu itu bahwa
Cina itu memang dari segi pemerintahan melarang dengan keras ya yang namanya penambangan Bitcoin, sampai listrik mau dinaikin beberapa kali lipat. Itu sebetulnya dengan maksud ya untuk tanda kutip lah ya, memunahkan itu yang namanya penambangan Bitcoin itu. India juga begitu, dia mau ikut Asia. Nah, si mau ikut Cina maksudnya. Nah, Cina ini kan populasinya 1,3 miliar lebih penduduknya. Kemudian si India ini kan kurang lebih 1,1 sampai 1,2 miliar. Jadi mereka ini aja teman-teman sudah kurang lebih 2,5 miliar dari 7,5 sampai 8 miliar penduduk dunia. Jadi hanya mereka saja itu udah 30% begitu. Sementara belum lagi negara-negara lain yang ada juga yang pro kontra begitu teman-teman. Jadi makanya begitu mereka pemerintahnya bilang nanti akan diperketat dan seterusnya, dan dilarang dan seterusnya, itu pasti rakyatnya udah pada jualan aja begitu. Jadi Anda bisa melihat bahwa mereka akan terus berjualan. Kira-kira begitu kesimpulan saya ya teman-teman. Analisa saya, mereka akan terus berjualan. Itu dampak dari psikologi market. Ditambah lagi tekanan tapering off. Jadi double teman-teman ya. Nah, jadi kalau saya ditanya, Bang, kalau pendapat Abang bagaimana? Kalau sikap Abang? Kalau sikap saya, terus terang saya mau bilang kepada kalian, wait and see. Walaupun harga sudah turun, saya cenderung menahan diri loh untuk berinvestasi, untuk beli-beli koin dan seterusnya. Kenapa? Saya mau wait and see begitu. Kecuali yang Fairlands ya, itu kita bisa hit and run 100 sampai 300% itu boleh. Short term nggak apa-apa, itu silakan aja gitu. Tapi kalau kayak semacam Shiba Inu misalnya atau yang lain-lain seperti itu, kita tunggu aja lah begitu. Syukur-syukur nanti saya dikasih Shiba Inu 0,05. Murah sekali, kan lumayan bagus begitu loh ya. Oke, teman-teman, ini ya. Jadi ada itu berita negatif tadi yang saya sampaikan, teman. Tapi ada juga berita positif sebetulnya. Cuman nggak tahu ya, tinggal siapa lebih kuat, yang negatif apa yang positif. Nah, yang berita positifnya, teman-teman, dibilang di sini bahwa ya ada rasa takut ketinggalan kereta di antara kalangan holder kripto itu. Ini akan menjadi driver. Ini akan menjadi motor penggerak investasi di tahun depan 2022. Ini kata mereka loh ya. Dan ini berasal dari Bitcoin.com, bukan berita kaleng-kaleng ini teman-teman. Ya, Anda tadi sudah lihat Bitcoin.com, nggak mungkin sembarang bicara yang begini-begini, bukan? Seperti itu. Nah, ini. Jadi, karena belum jelas juga begitu. Istilahnya kalau Anda berlabuh di tengah laut, teman-teman, arah angin itu harus mantap loh. Misalnya Anda mau masuk ke tengah lautan, tiba-tiba arah angin ngelawan arah perahu Anda, apa tetap ngotot? Enggak kan? Gitu. Jadi makanya saya selalu bilang kan di beberapa konten saya, di grup juga, saya selalu bilang perhatikan arah mata anginnya. Kalau arah mata anginnya begitu kencang melawan Anda, sebaiknya Anda urungkan dulu niat sebentar. Ya, jangan terlalu bernafsu lah. Nanti kalau Anda jadi nyangkut pula di pucuk, jadi fooder di mana-mana, kan repot kita semua. Begitu ya, teman-teman. Oke ya, jadi Anda tahu bahwa hari ini market betul-betul parah seperti itu adalah karena ya banyak yang berjualan di kalangan holder Asia ya teman-teman. Tapi ada juga berita positif dari belahan negara lain begitu. Oke teman-teman, sebelum saya tutup, saya mau memperkenalkan ya, terutama bagi teman-teman yang masih newbie. Ini adalah brand saya, Pahlawan Kripto. Saya yang punya ya, nama saya Charles Yanturi. Ini adalah semua media sosial yang saya gunakan. Hati-hati, sudah mulai ada pencatutan nama Pahlawan Kripto untuk maksud kepentingan pribadi yang egois, yaitu menerima titipan-titipan dana. Saya mau tegaskan bahwa Pahlawan Kripto saya sendiri tidak pernah menerima titipan dana dari siapapun dan tidak pernah menipu member, teman-teman. Apalagi ngutip-ngutip uang seperti itu, apalagi minta-minta data seperti itu, saya tidak pernah. Catat semua teman-teman ya. Ini grup Telegram saya @pahlawan_kripto, Twitternya @charlesian, Instagram Pahlawan Kripto, fanpage Facebook saya adalah facebook.com/pahlawan_kripto. Saya juga pakai aplikasi hardbook.app/Charles0708. Ya, untuk channel silakan subscribe, untuk media sosial yang lain silakan follow. Jangan lupa ya, like, comment dan share, dan sharing lah ke seluruh jaringan kalian, teman-teman kalian, karena saya selalu berusaha membuat lingkungan atau ekosistem yang positif. No fooder di grup saya, karena kalau ada fooder, Anda tahu saya sudah perlengkapi dengan 8 sniper, dia pasti langsung ditendang keluar, bersih total. Ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang newbie, jangan ragu, silakan masuk. Ya, Anda pasti akan dilayani dengan baik, asalkan Anda juga tentu jangan nyampah di dalam. Begitu ya teman-teman. Jadi harus belajar saling menghargai, saling menghormati semuanya.
Nah, pesan saya, silakan kalian ubek-ubek semua video saya di channel ini, Pahlawan Kripto ya, teman-teman di YouTube ini. Saya sudah buat banyak sekali di sini loh, teman-teman. Baik yang sifatnya review-review dan juga edukasi-edukasi, saya udah kasih tahu banyak. Ya, ini udah ada kurang lebih 200 video saya buat. Silakan, teman-teman ya, demi untuk kemajuan kalian juga. Oke, teman-teman, segitu aja rasanya. Nanti akan saya buat lagi review-review selanjutnya. Sampai jumpa pada konten yang berikutnya ya teman-teman. Ingat, saya ulangi sekali lagi, selalu gunakan uang dingin, bukan uang panas. Nanti kamu ribut sama istri atau suamimu di rumah. And ingat selalu, orang sabar, cuannya besar. And see you at the top.